Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewanti Regita Apsari dengan NIM 120 114 250 78. Saya Inkenda Rahayu dengan NIM 1201 14 20 964. Baiklah, perkenalkan nama saya Inta Marifatul Zulfa dengan NIM 120 114 23948. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Dewanti Regita Hapsari, dan Inta Makrifatul Zulfa. Kami akan membahas mengenai pendekatan dalam manajemen kelas dengan dosen pengampu Ibu Ade Irma MPD. Adapun materi kami yaitu tentang pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi, pendekatan permisif, dan pendekatan buku masa. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Dewanti Regita Hapsari. Kepadanya saya persilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan manajemen kelas. Nah, sebelumnya di sini saya akan memenggal tiga kata tersebut menjadi pendekatan manajemen dan kelas. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa arti pendekatan? Apa? Belum? Nah, kata pendekatan itu hampir sinonim dengan bahasa Inggris yang artinya approach. Nah, sedangkan menurut bahasa itu berasal dari kata dekat yang berarti pendek, tidak jauh, atau hampir. Sementara pendekatan secara bahasa dapat diartikan sebagai proses. Tetapi secara istilah pendekatan itu bersifat aksiomatis. Nah, aksiomatis itu apa ya kan? Nah, aksiomatis itu dapat diterima sebagai kebenaran tanpa adanya pembuktian. Nah, makna pendekatan di sini pada dasarnya merupakan pandangan seseorang terhadap suatu objek. Nah, sementara pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Sedangkan kata manajemen kelas adalah cara mengelola di dalam lingkungan kelas atau dalam proses pembelajaran. Adapun pendekatan yang merupakan unsur penting yang dikuasai pengajar sebelum mempersiapkan perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama pendekatan otoriter. Nah, pendekatan otoriter ini bisa kita sebut gitu dalam bahasa sehari-hari sebagai kekuasaan. Nah, apa sih pendekatan otoriter itu gitu ya kan? Pendekatan otoriter itu adalah suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh gurunya. Dalam pengendalian ini, guru menciptakan atau menjalankan peraturan dan hukuman. Tetapi teman-teman, pendekatan otoriter ini dipandang sebagai strategi yang bersifat mengintimidasi. Intimidasi ini pastinya ada tujuan. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan perilaku siswa atau perilaku peserta didik, karena gurulah yang paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik tersebut, serta mengharapkan perilaku untuk disiplin yang baik, mengembangkan, memelihara, ataupun di dalam kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Nah, tugas ini sering dilakukan oleh guru dengan menciptakan dan menjalinkan peraturan dan hukuman. Pendekatan otoriter ini bisa dipandang sebagai strategi yang bersifat mengintimidasi. Nah, adapun kelebihan dari pendekatan otoriter ini, yang pertama yaitu pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas itu sebagai proses untuk mengontrol dari tingkah laku siswa tersebut. Nah, dalam mengontrol ini, guru akan menilai apakah siswa ini sesuai atau selaras dengan peraturan yang dibuat oleh gurunya. Jika tidak, dia akan menerapkan hukuman. Nah, yang selanjutnya yaitu kekurangan dari pendekatan otoriter ini. Nah, kekurangan dari pendekatan otoriter ini, dia kurang mantap dalam pelaksanaannya, di mana guru memaksa agar siswanya untuk patuh. Nah, itu kan menurut kita sesuatu hal yang tidak wajar gitu ya, siswa itu harus patuh gitu. Dan guru juga tuh seringkali merendahkan peserta didiknya dan bertindak kasar. Nah, itu tadi kekurangannya ya. Selanjutnya
kita akan membahas tentang pendekatan intimidasi. Nah, pendekatan intimidasi ini dapat diartikan sebagai ancaman. Nah, dalam pendekatan intimidasi ini, guru lebih sering memberikan ancaman. Bentuk-bentuk intimidasi itu seperti hukuman, hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, dan menyalahkannya gitu. Selama guru masih mampu untuk melaksanakan pendekatan lain di luar ancaman, maka akan lebih baik jika pendekatan ancaman ini dihilangkan gitu. Karena kan nggak baik juga gitu jika anak murid harus diancam-ancam gitu ya kan, tidak bebas. Nah, adapun kelebihan dari pendekatan intimidasi ini adalah yang pertama, pendekatan intimidasi itu berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras, teguran yang ya yang sewajarnya gitulah. Masih kita bilang sewajarnya gitu. Nah, yang kedua yaitu perlakuan yang menggunakan pendekatan ini akan menjadikan siswa tidak mengulangi perbuatan lagi, atau siswa akan merasa jera gitu. Dan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik tersebut gitu. Nah, selanjutnya adapun kelemahan dari pendekatan intimidasi ini. Yang pertama yaitu penggunaan pendekatan ini hanya bersifat pemecahan masalah secara sementara, tetapi tidak ada solusinya begitu teman-teman. Sedangkan yang kedua, gejala-gejala masalahnya bukan masalah itu sendiri gitu, dia lari gitu masalahnya. Yang ketiga, kelemahan ini timbul dari penerapannya. Nah, pendekatan ini akan timbul dari sikap bermusuhan gitu. Guru akan dibenci, guru akan tidak dipandang enak gitulah dengan peserta didik gitu. Maka suasana kelas itu akan menjadi tidak nyaman gitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya akan mengalihkan materi selanjutnya kepada rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pendekatan permisif yang diartikan sebagai suatu proses untuk membantu siswa agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Di sini, seorang guru berperan untuk meningkatkan kebebasan siswa dan juga sebagai pendorong untuk mengembangkan potensi siswa secara penuh. Nah, pendekatan permisif ini memiliki kelebihan, di mana kelebihan pendekatan ini tuh cukup efektif untuk dilaksanakan karena tingkah laku positif anak didik dapat terkembangkan sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Namun, terdapat juga kelemahannya, di mana siswa menjadi bergantung kepada guru dalam mengembangkan sikap baiknya. Dan siswa tersebut akan terangsang bertingkah baik bila ada sebuah pujian dari gurunya. Nah, pendekatan permisif ini kurang dianjurkan karena pendekatan ini kurang menyadari bahwa sekolah dan kelas adalah sistem sosial yang memiliki pranata-pranata sosial, di mana dalam sistem sosial para anggotanya dalam hal ini adalah guru dan peserta didik memiliki hak dan kewajiban. Dan dalam pendekatan ini, pengajar memandang siswa telah mampu melakukan sesuatu dengan prosedur yang benar, di mana guru mengatakan, biarlah mereka bekerja sendiri dengan bebas. Demikian pengajaran dalam pengelolaan kelas. Lebih kurang menguntungkan lagi kalau selama proses belajar mengajar, siswa bekerja sendiri. Kemudian pengajar juga aktif mengerjakan tugasnya sendiri, dan pada saat waktunya habis baru ditanyakan kepada keadaan siswa. Kemudian yang terakhir yaitu tentang pendekatan buku masa atau cookbook. Resep dapat diartikan sebagai keterangan tentang cara bagaimana mengelola suatu kelas yang terwujud dalam berbagai aturan-aturan kelas yang dibuat dan disepakati secara bersama-sama. Dengan demikian, pendekatan resep dapat diartikan sebagai cara pandang guru yang berasumsi bahwa kelas dapat dikelola dengan baik melalui pembuatan dan penerapan aturan kelas. Kelebihan dari pendekatan resep ini yaitu memiliki
daftar tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Sedangkan kekurangannya, guru tidak dapat memilih alternatif lain karena pendekatan itu bersifat mutlak. Nah, Mbak Ila selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya saya persilahkan. Ini saya akan melanjutkan materi tentang kesimpulan. Pengertian pendekatan manajemen kelas pada dasarnya merupakan cara pandang seorang terhadap suatu objek, sehingga pendekatan dalam manajemen kelas dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang guru dalam kegiatan pengelolaan kelas. Tujuan pendekatan manajemen kelas sebagai berikut. Yang A, mewujudkan situasi dan kondisi kelas. Yang B, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang C, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar. Sekian video dari kami, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.